Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Seperti biasa, kami akan menemani kalian dari kegabutan atau aktivitas apa saja yang tidak berguna sama sekali. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Film yang dibahas kali ini berjudul Cade India, dirilis pada tahun 2007. Film ini diangkat dari sebuah kisah nyata yang mengisahkan tentang pelatih hoki wanita India yang ingin membuktikan kepada negaranya setelah dianggap berkhianat. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Diperlihatkan seorang kapten tim kejuaraan dunia dari India yang mengikuti pertandingan hoki pada final Hoki World Cup. Dia bernama Kabir Khan. Pertandingan tersebut mempertemukan India dengan Pakistan dengan skor 1-0 atas Pakistan. Pada menit terakhir, India mendapatkan penalti yang kesempatan untuk menyamakan kedudukan dengan Pakistan, namun kesempatan tersebut gagal karena penalti yang dilakukan oleh Kabir Khan meleset jauh sehingga Pakistan memperoleh kejuaraan pada Hoki World Cup. Setelah pertandingan selesai, Kabir Khan memberi ucapan selamat kepada salah satu pemain dari Pakistan, namun hal itu membuat para masyarakat beranggapan bahwa Kabir adalah seorang pengkhianat dari negaranya sendiri. Bahkan para warga di lingkungan Kabir Khan tinggal mengusir Kabir dari rumahnya bersama ibunya. Waktu terus berjalan, 7 tahun kemudian Kabir Khan kembali dengan wajah barunya. Ia mendengar bahwa Federasi Hoki India sedang mencari pelatih hoki wanita. Namun tak ada satupun pelatih yang ingin menangani hoki wanita tersebut hingga tersisa Kabir. Akhirnya Kabir pun diterima oleh Federasi Hoki sebagai pelatih. Keesokan harinya, pihak federasi mengumpulkan para pemain yang diambil dari beberapa wilayah bagian dari India. Di sana semua pemain berkumpul menjadi satu, dari pemain muda hingga pemain senior. Namun salah satu pemain bernama Putri datang terlambat dan Kabir pun menyuruhnya untuk berlari sebanyak 10 putaran dalam waktu 7 menit dengan syarat bahwa ia gagal maka akan dikeluarkan dari tim. Namun Putri berhasil melakukannya. Malam harinya saat pembagian kamar dilakukan di asrama, para pemain saling merebutkan tempat tidur hingga salah satu pemain muda bernama Komal menyebabkan keributan dengan Putri. Keesokan harinya, pada pukul 4 pagi, sang pelatih Kabir menyuruh para pemain untuk berlari sejauh 10 km, kemudian dilanjutkan dengan bermain hoki di lapangan. Namun Kabir melihat Komal sedang menyuruh Putri untuk berpindah posisi dan menyuruh Komal untuk mengikuti aturan yang telah ditentukannya. Tak hanya Komal, para pemain senior bernama Bindia juga merebut posisi pemain lain yang telah ditentukan oleh pelatih, sehingga Kabir pun menghukumnya dengan mengeluarkannya dari lapangan. Di tengah permainan, Komal kembali berulah dengan keegoisannya yang tidak mau untuk mengoper bolanya, sehingga membuatnya harus dihukum keluar dari lapangan. Tak hanya Bindia dan Komal, Alia pemain senior dan Molly juga membuat keributan dengan satu timnya di tengah pertandingan dan menyebabkan mereka juga harus dikeluarkan dari lapangan. Selang beberapa lama, Babir Kaur juga dikeluarkan dari lapangan karena temperamentalnya pada pemain lain. Saat kembali ke asrama, 5 pemain yang dihukum sangat terkejut karena posisi tempat tidurnya dipindah oleh pengurus asrama tanpa sepengetahuan para pemain. Hal ini membuat mereka semakin marah. Sementara di posisi lain yang dirasakan oleh Vidya, ia harus kembali untuk menikah dan orang tuanya terus mendesak, namun ia bersikeras untuk mengikuti tim kejuaraan untuk melanjutkan bermain hoki. Di hari berikutnya, Babir, Komal, dan Molly meminta maaf pada pelatih karena tidak dapat menahan diri melihat teman-teman lainnya berlatih sehingga mereka dapat kembali berlatih di lapangan. Sementara pemain senior Bindia dan Alia masih tetap dihukum. Karena melihat teman-teman lainnya mulai terlihat peningkatan dalam permainan, akhirnya Bindia dan Alia memutuskan untuk meminta maaf kepada Kabir dan ingin bermain kembali. Setelah semua pemain dapat berlatih, Kabir mulai melatih dengan keras sehingga membuat fisik para pemain tidak mampu untuk mengikuti latihan tersebut. Bahkan hingga beberapa pemain pingsan dan mengeluh karena mendapatkan luka ringan pada tubuhnya. Tentu hal ini membuat sang pemain senior Bindia semakin marah dan tidak terima dengan sistem melatih Kabir.
Di ruang ganti, Bindia memprovokasi semua pemain untuk mengganti pelatih baru dengan membuat petisi dan memaksa semua pemain menandatanganinya. Keesokan harinya, semua pemain mogok untuk berlatih dan mereka memberitahu bahwa mereka menginginkan pelatih baru. Mendengar hal itu membuat Kabir sangat marah dan kecewa pada dirinya sendiri karena telah kalah dengan negaranya. Selama 7 tahun lamanya, ia menyiapkan diri untuk menjadi pelatih dan membuktikan kepada dunia bahwa dirinya sangat mencintai negaranya. Kemudian setelah hal itu, Kabir memutuskan untuk mengundurkan diri dan pada hari terakhirnya, ia ingin mengajak para staf dan semua pemain untuk makan bersama di sebuah restoran. Sesampainya di restoran, salah satu pemain digoda oleh pria hidung belang. Hal ini membuat Babir dengan temperamentalnya menghampiri pria tersebut dan menghajarnya. Tak hanya tinggal diam, para pemain lainnya pun spontan membantu Babir untuk menghajar pria tersebut. Sementara Kabir melihat hal itu tidak langsung membantunya dan hanya terdiam karena pada momen tersebut ia sedang melihat semangat tim yang mulai terbentuk. Keadaan tersebut membuat para pemain menginginkan untuk Kabir melatih mereka kembali. Beberapa hari kemudian, pihak Federasi Hoki ingin membubarkan tim hoki wanita. Mendengar hal itu membuat Kabir menjadi marah sehingga ia berinisiatif untuk melakukan sparring dengan tim hoki pria dengan syarat jika tim wanita menang, maka mereka akan mengikuti kejuaraan dunia. Hari pertandingan dengan tim hoki pria pun tiba. Pada menit awal, tim hoki wanita tidak dapat bertahan dengan serangan hingga kebobolan 3-0. Melihat hal itu, pihak federasi ingin menghentikan permainan tersebut, namun tim hoki wanita menolak dan kekeh untuk menyelesaikan pertandingan. Kemudian Kabir mengubah strategi agar dapat menyamakan kedudukan tim hoki pria. Dengan semangat yang tak pernah padam, tim hoki wanita mampu menyeimbangkan permainan tim hoki pria dengan skor 3-2. Walaupun tim hoki wanita kalah dalam pertandingan tersebut, namun semua orang kagum dan mengapresiasi terhadap permainan pertahanan mereka. Dengan hal ini, tim hoki wanita diperbolehkan untuk mengikuti turnamen kejuaraan dunia di Australia. Sesampainya di Australia, negara yang pertama mereka hadapi adalah Australia. Pada pertandingan ini, India tidak dapat bertahan terhadap serangan dan salah satu pemainnya, yaitu Kabir, mendapat kartu kuning dan dikeluarkan dari lapangan karena temperamentalnya. Kekompakan tim masih belum terbentuk, Komal dengan keegoisannya tidak ingin mengoper bola kepada temannya. Hal itu membuat ia kehilangan kesempatan untuk menyalip kedudukan Australia. Pada akhir pertandingan, India harus menerima kenyataan bahwa mereka kalah telak dengan skor 7-0. Selesai pertandingan, Kabir menemui Bindia untuk mengevaluasinya pada pertandingan tersebut. Bindia pemain kuat dan senior yang dihandalkan oleh Kabir, malah Bindia membuat kecewa Kabir karena ia iri dengan Vidya yang dijadikan kapten bukan dirinya. Hal ini membuat Bindia tidak dapat bertanding di lapangan. Malam harinya Kabir berdoa agar diberi kemenangan pada pertandingan esok. Tak hanya itu, Kabir dan tim juga terus berlatih pada malam hari. Sementara tim dari negara lain merayakan kemenangan mereka. Keesokan harinya, India melawan Inggris dan mencetak kemenangan dengan skor 0-1. Kemenangan ini terus berlanjut hingga mengalahkan tim Spanyol dengan skor 1-0, lalu Afrika Selatan dengan skor 2-0. Kemudian melawan Argentina yang dinilai sangat kasar di dalam lapangan. Melihat hal itu, kemudian Kabir menyuruh para pemain untuk melakukan serangan balik karena jika tidak melakukan hal tersebut, maka mereka yang akan hancur. Dengan strategi tersebut, tim India berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 1-0. Dengan semangat yang tak pernah padam dan tetap fokus pada tujuan, tim India berhasil menduduki peringkat ketiga dan melawan Korea Selatan. Kali ini merupakan babak penentuan untuk dapat melangkah ke babak final. Pada pertandingan ini, Kabir meminta Bindia untuk bermain karena ia membutuhkan pemain yang berpengalaman menghadapi Korea Selatan untuk menghancurkan strategi mereka marking man to man. Bindia mampu menunjukkan bahwa dirinya memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain dan berhasil membawa tim India masuk ke babak final melawan Australia. Sebelum memasuki babak final, mereka menyiapkan diri dan mendapatkan seragam, sepatu, dan tongkat yang baru. Tim India semakin kompak dan mulai menurunkan egonya masing-masing. Pada pertandingan ini, tim India berhasil melawan Australia dengan adu penalti dan membawa pulang piala kemenangan.
Hal ini dapat membuktikan sesuatu yang dapat dijalankan dengan sungguh-sungguh dan tetap fokus pada tujuan awal akan mendapatkan hasil yang memuaskan dan tak kalah oleh hambatan dan rintangan. Sepulang dari Australia, Kabir Khan bersama ibunya kembali tinggal di kediamannya. Kini ia berhasil membuktikan bahwa dirinya bukan seorang pengkhianat. Nama Kabir Khan pada saat itu bak superhero yang menyelamatkan dan mengharumkan negaranya. Seperti itulah kisah tentang pelatih hoki wanita India yang ingin membuktikan kepada negaranya setelah dianggap berkhianat. Ketika sedang berusaha memiliki pencapaian, terkadang datang sebuah pujian, terkadang datang sebuah hujatan. Jangan dengarkan berbagai ocehan keburukan, jalani dengan keseriusan, karena semua pasti akan terwujud dengan sebuah keberhasilan. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.